Pemirsa, pihak DPRD Kota Tarakan melaksanakan pertemuan bersama 10 ASN yang dibatalkan SK pengangkatannya oleh PJ Wali Kota Tarakan pada Senin 9 September 2024 pagi hingga siang kemarin. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Andi Pausia, wartawan Tribun Kaltara. Rekan Andi, silakan laporan dari Anda. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, imbas dari pembatalan SK pengangkatan dari dan ke dalam jabatan fungsional ASN di lingkungan Pemkot Tarakan, DPRD Kota Tarakan melaksanakan kegiatan pertemuan bersama perwakilan ASN berlokasi di kantor DPRD Kota Tarakan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 kemarin. Kegiatan dilaksanakan dari pagi hingga siang kemarin. Dengan formasi lengkap, anggota DPRD Kota Tarakan menyambut kedatangan dan mendengarkan aspirasi dan keluhan yang disampaikan perwakilan dari ASN yang dibatalkan SK pengangkatannya. Dikatakan Wakil Ketua DPRD Tarakan, Bapak Herman Hamid, ia mewakili Bapak Ketua DPRD Kota Tarakan sementara yang terpilih Bapak Muhammad Yunus karena tengah berhalangan hadir mengikuti kegiatan agenda lain di luar. Lalu dikatakan Herman Hamid sendiri ada 6 rekomendasi yang disampaikan para ASN. Di antaranya rekomendasi tertulis tersebut pertama meminta DPRD Tarakan untuk meminta keterangan kepada PJ Wali Kota Tarakan Bapak Dr. Bustan mengenai permasalahan pembatalan keputusan Wali Kota Tarakan tentang pengangkatan jabatan fungsional dan jabatan struktural di lingkungan Pemkot Tarakan dan mencari solusi terbaik untuk permasalahan tersebut. Lalu kemudian dibenarkan juga Ferry Hartono mewakili salah seorang ASN yang dibatalkan SK pengangkatannya. Ia menyampaikan untuk rekomendasi kedua yakni di dalam pertemuan kemarin meminta kepada PJ Wali Kota Tarakan untuk menunjukkan izin tertulis dari Mendagri terkait mutasi ASN yang dilakukan pada tanggal 3 September 2024 kemarin di malam hari di pukul 20.00 WITA. Dia menyampaikan bahwa diketahui SK itu padahal ditandatangani di tanggal 1 September, di mana tanggal 1 September adalah hari tidak masuk kerja atau hari libur. Lalu kemudian rekomendasi ketiga yang disampaikan ya ini meminta DPRD melaporkan permasalahan yang dimaksud yang menjadi keluhan dari para ASN. Kemudian rekomendasi keempat yakni meminta DPRD melakukan koordinasi dengan BKN pusat dan Kemendagri di pusat untuk mempertanyakan proses pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan Pemkot Tarakan dalam rangka mencari solusi dan permasalahan yang terjadi saat ini. Lalu kemudian rekomendasi kelima meminta PJ Wali Kota mencabut keputusan tentang pembatalan pengangkatan jabatan fungsional dan struktural yang dimaksud. Ini supaya agar para ASN yang dibatalkan kemarin bisa kembali bekerja sesuai otoritasnya dan bisa kembali melakukan pelayanan publik. Poin terakhir ya ini meminta juga fungsi pengawasan kepada pihak DPRD Tarakan, di mana dalam hal ini DPRD Tarakan juga memiliki fungsi sebagai fungsi pengawasan. Hasil pertemuan dengan para ASN kemarin yang dibatalkan SK-nya ditindaklanjuti DPRD Tarakan, dikatakan Herman Hamid, Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Tarakan, pihaknya siap menindaklanjuti dan memang ia juga menyampaikan bahwa ada beberapa kejanggalan yang didapati setelah mendengarkan penyampaian dari para ASN yang dibatalkan SK-nya tersebut. Di antaranya misalnya tanggal surat masuk, lalu kemudian selain itu juga berkaitan dengan surat tertulis yang ingin ditanyakan kepada PJ Wali Kota Tarakan. Namun demikian hal ini pihaknya harus mengonfirmasi juga kepada PJ Wali Kota Tarakan untuk mendengarkan alasan dilakukannya pembatalan terhadap 57 ASN yang ada di Kota Tarakan. PJ Wali Kota Tarakan juga yang sempat kami wawancarai menyampaikan secara singkat bahwa apa yang dilakukan olehnya adalah sesuai aturan.
Ya, demikian rekan saya menyampaikan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Wali kota mungkin seperti itu. Hasilnya asa dikatakan kesehatan mereka berhampir 2 jam. Ya, kami mendapati kejanggalan dari pembatasan ini seperti itu. Nah, makanya kami mendengarkan curhatan, tentu selanjutnya kami akan mengundang penjabat tersebut juga untuk mendengarkan alasan-alasan beliau terhadap 50 tersebut. Kalau berkas yang serah aja nih Pak untuk bukti dan PJ. Yang kan ya tadi terkait ya nanti sama teknis saya yang jelas sesuai aturan saja. Sesuai aturan saja ya. Ada rekomendasi DKN saya rasa sudah jelas ya. Ada surat rekomendasi dan harus ditindaklanjuti. Dan memang pejabat fungsionalnya memang seharusnya tidak menempati posisi sesuai aturan ya. Kalau saya tetap sesuai aturan dan ada BKN dan saya punya jajaran Sekda ya, sebagai ketua tim kinerja, ada BKPSD selaku sekretaris. Saya rasa apa yang kita lakukan sudah on the track ya. Iya, on the track ya. Yang struktural dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kami juga meminta kepada Bapak pejabat Wali Kota Tarakan untuk menunjukkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri terkait mutasi ASN yang dilakukan beliau pada kami tanggal 3 September pada tanggal 3 September malam pukul 8 malam tahun 2024. SK itu kan ditandatangani 1 September. Itu juga kami pertanyakan kenapa 1 September. Kita ketahui 1 September itu hari Minggu. Tanggal merah Pak. Yang ketiga, rekomendasi kami melaporkan permasalahan dimaksud ke Kementerian Dalam Negeri, khususnya yang berkaitan dengan izin tertulis Menteri Dalam Negeri kepada pejabat Wali Kota Tarakan untuk melakukan mutasi ASN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.